Selamat pagi teman-teman dari Xi'an Jinjiang Inn. Hotel kita di sekitaran sini. Sekarang jam 7. 7 di sini masih gelap. Ya, Pak. Kita mau on the way ke Terakota naik bis 306. Dari sini kita langsung ke stasiun ya. Jadi kita berhenti di stasiun Beidaji, terus kita naik lagi dan berhenti di stasiun Panjiceng. Dari Panjiceng kita nggak terlalu jauh jalan kaki. Di sini agak bingung memang karena rambu-rambunya sebenarnya cukup jelas, cuman bingung aja kita harus ke atas atau lurus. Dan kita ketemu petugas security di sini, wanita yang baik banget, mau nganterin kita sampai halte bus ini nih teman-teman. Jadi di sini adalah perhentian bus 306 untuk arah Terakota ya. Untuk harga tiket busnya nggak mahal teman-teman, cuma 5 yuan per orang. Dan jarak tempuhnya juga lumayan jauh, udah gitu bisnya nyaman banget. Bisnya bis tingkat, bis double decker mirip yang ada di Hong Kong ya. Di sini sebelumnya ada cerita lucu nih teman-teman. Waktu kita mau berangkat tuh kita ke stasiun Zhonglo, entah kenapa saya tuh dibuat bingung dan linglung. Padahal saya berada di jalur yang benar, tuh saya nanya ke petugas security juga. Petugas security-nya baik banget sampai manggil temennya nunjukin kita kalau kita tuh harus beli tiket lagi karena tiket yang kita beli itu salah. Nah akhirnya ya kita rugi 10.000 teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita dapat hikmahnya, ternyata petugas-petugas di stasiun di subway itu baik-baik banget, mau ngasih tahu kita, mau jelasin ke kita meskipun bahasanya terbatas ya. Dan ini kita udah sampai di stasiun Terakota. Di depan saya ini adalah bapak dan anak yang mau ke Terakota juga teman-teman. Bapak anak ini baik banget. Kebanyakan orang baik ya. Bapaknya ini ngasih tahu ke kita di sini nih jalan ke Terakota. Jadi kita ngikutin dia jalan ke arah Terakota. Ini kita udah sampai di hal atau halaman ke Museum Terakotanya ya teman-teman. Jadi di sini tuh udah banyak banget guide yang menawarkan jasa-jasanya untuk nemenin kita. Tapi kalau saran saya sih lebih baik nggak usah aja ya teman-teman, bisa searching di Google aja sambil baca sambil ngeliat patung-patungnya. Karena kalaupun pakai guide itu kan mereka pakai speaker ya, jadi nggak bicara langsung ke kitanya. Dan lagi ya teman-teman, karena kita nggak bisa bahasa Inggris juga dan nggak ngerti, jadinya buat apa juga kita pakai guide. Nah, harga tiket masuk ke Terakota itu seharga 120 yuan per orang ya teman-teman. Ini untuk warga negara asing. Sampai di Museum Terakota. Banyak guide. Nah, ini adalah pintu masuknya ke dalam ya. Jadi kita scan tiket di sini. Untuk paspor kita udah nggak dicek lagi ya. Hari Senin selama ini. Kebetulan ini kan hari Senin. Jadi ternyata tuh kebanyakan turisnya adalah turis warga negara mereka ya, warga negara Cina. Turis asing tuh kayaknya saya lihat cuma saya sama Baba aja. Jadi hebat banget sih emang nih negara tirai bambu ini. Turisnya sendiri aja udah banyak banget. Untuk teman-teman yang mau naik shuttle bus, belinya di sini. Dan kalau pengen jalan ke arah kanan ya, untuk harga shuttle bus per orangnya tuh 5 yuan. Seperti ini shuttle busnya nih teman-teman. Jadi sebenarnya untuk ke museum kita nggak perlu naik shuttle bus ya, karena menurut saya nggak terlalu jauh. Tapi bagi yang pengen nggak mau capek ya, lebih baik naik shuttle bus aja. Untuk shuttle bus menurut saya yang wajib dinaikin itu ke pit 9901 ya, karena jauh sekali.
Harganya 5 yuan tiket bisnya. Anginnya bang. Tadi yang sono jalan kaki. Kan mau bilang 1,2 km Pak jalan. Tuh tadi jalan kaki. Pacaran enak banget. Kalau sering berantem ya. Kayak kita. Ada taksi kali ini mah gini. Kalau yang jalan situ tuh. Kalau jalan ada di sebelah kanan kita nih. Sebenarnya kalau jalan tuh nggak terlalu jauh ya teman-teman. Jadi kalau naik shuttle bus tuh kita kayak nyerong gitu loh. Jadi lumayan terlihat jauh. Sebenarnya kalau jalan kaki enggak ya. Di sini juga disediakan kursi roda. Jadi bagi teman-teman yang bawa orang tua atau bawa anak kecil bisa ya sewa kursi rodanya ya. Welcome to Terracotta Warriors. Prajurit-prajurit Terracotta. Lain ya. Kita masuk ya. Udah. Kita nggak pakai guide. Pakai guide tuh juga nggak bisa bahasa Inggris. Ini bawa kopi nggak apa-apa. Di Terracotta ini kita tuh bener-bener seperti orang hilang teman-teman. Nggak ada yang kenal dan kita doang yang nggak rombongan. Murni bener-bener turis yang sendirian. Memasuki Museum Terracotta kita mulai disambut dengan patung ini nih ya teman-teman. Terus kita masuk ke dalam dan ternyata di dalam tuh banyak banget orang. Sampai-sampai kita tuh susah banget buat foto aja. Kalau satu minggu kayak apa? Lagi dihidupin Kak. Gila. Foto aja di. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Terracotta bisa di googling aja ya. Yang saya tahu pasukan Terracotta ini adalah pasukan yang dibuat pada era Raja Qin Shi Huang untuk mengabadikan hidupnya. Jadi dia membuat patung-patung ini agar di kehidupan alam sana dia abadi bersama dengan prajuritnya. Dan para prajuritnya juga tetap akan menjaga raja pertama ini ya teman-teman. Jadi termasuk ini adalah raja terbesar ya. Nyatanya dia bisa membuat pasukan Terracotta ini berbeda satu dengan lainnya. Seperti kita aja nih teman-teman, kita itu kan wajah kita tuh nggak sama ya. Seperti itu juga patung Terracotta. Tinggi orang dewasa. Di sini tuh teman-teman jangan berharap bisa foto cantik sendirian ya. Tapi sebenarnya bisa sih, kita harus sabar aja nunggu orang-orang pergi atau ya pokoknya sabarlah. Jadi banyakin waktu buat nunggu para pengunjung tuh sepi. Tapi kita di sini tuh susah banget dapat spot foto yang sendiri pas di pintu masuk ya, itu susah banget. Jadi kita dapat foto sendirinya tuh agak-agak ke ujung atau di belakangnya, jadi membelakangi patung Terracotta. Udah jadi tanah. Di sini tuh saya ngerasa gimana ya, antara kagum dan nggak percaya. Saya ngerasa patung-patung ini seperti manusia yang sebenarnya tuh bener manusia asli yang dirubah menjadi patung. Kalau di kita mungkin maling kundang ya, legenda maling kundang. Karena
Patungnya tuh bener-bener detail banget, beda banget satu dengan lainnya, rambutnya, pokoknya saya lihat tuh nggak ada yang sama ya teman-teman. Jadi masih misterius, bener-bener misterius. Teman-teman yang ke Beijing, ke Cina, pokoknya ke negara tirai bambu ini wajib deh kayaknya ke Terracotta Warriors, karena bener-bener ini sejarah warisan dunia, warisan budaya, bener-bener sejarah yang masih penuh dengan tanda tanya untuk apa patung ini dibuat. Yang belum selesai. Lubang terakota yang ditemukan tuh sebenarnya ada banyak ya teman-teman, mungkin lebih dari 3. Tapi yang kita datangi cuma 2 tempat nih teman-teman, museum ini dan pit K9901 ya. Kita keluar samping. Ada satu lagi yaitu Hua King Palace teman-teman. Di situ ada bangunan-bangunan yang benar-benar tradisional. Pokoknya benar-benar bangunan-bangunan lama ya, tapi sayangnya waktu kita terbatas teman-teman. Dan ini kita beli souvenir ini nih teman-teman dari sales-sales yang jualan ya, karena kalau beli langsung ke tokonya tuh agak mahal ya, tapi lebih baik lagi belinya di kaki limanya teman-teman. Pas kita jalan keluar ya, itu bisa banget ditawar, dan tawar serendah mungkin. Waktu itu kita nawar rendah ya, akhirnya dikasih sama pedagangnya. Ini yang nggak utuh ya Pak? Kayak itu Pak, Firaun ya Pak? Yang ini toko perhiasan ya, jadi bisa beli batu giok atau perhiasan-perhiasan yang berasal dari terakota ini teman-teman. Tapi saya nggak beli karena kayaknya harganya nggak sesuai dengan kantong saya. Masih di lokasi yang sama, ini adalah gedung pameran ya, pameran dari para seniman kayaknya sih ya. Kita nggak masuk sampai dalam karena kurang tertarik juga, jadi kita lanjut ke tempat berikutnya. Teman-teman benar-benar harus pakai alas kaki atau sepatu yang nyaman ya, karena perjalanan dari keluar museum terakota keluar ini tuh jauh banget, lumayan jauh sih ya. Kita ngelewatin para pedagang yang wajib teman-teman beli. Di sini kita beli makanan ya, kan udah waktunya makan siang, beli jagung dan beli telur. Waktu itu saya mau beli bakpao, tapi karena nggak yakin jadi kita beli telur. Entah kenapa ya teman-teman, telur-telur yang ada di sini tuh enak-enak banget, padahal cuma direbus aja. Nah ini nih jalan kita menuju shuttle bus ke pit K9901 itu free ya teman-teman, nggak bayar. Teman-teman ikutin aja jalan ini lurus, nanti akan ketemu dan kita tanya aja ini apakah ini bus ke 9901. Nah kita langsung aja naik tanpa bayar ya. Lama kita sampai di pit K9901 ya. Di sini juga ada toiletnya juga cukup bersih. Lanjut kita jalan ke dalam. Di sini wajib beli atau naik shuttle bus harga 5 yuan ya teman-teman, karena jalannya lumayan jauh. Sama kayak yang kemarin terakhir kunjungin tuh ya Pak, yang di Lampung ya, terkubur dalam itu ya. Pit 9901 bener Pak? Iya. Papa foto situ Pak. Untuk pit K9901 ini masih sama ya, lubang yang masih dalam proses penelitian juga teman-teman.
dan menggambarkan tentang seni dan budaya hiburan istana kerajaan Kekaisaran Dinasti Qin. Kabarnya ya teman-teman, di sini tuh banyak ditemukan harta karun seperti emas, perunggu dan lain-lain. Akhir perjalanan kita sampai di sini dulu teman-teman. Kita naik shuttle bus lagi ke hall atau halaman terakota dan jalan kaki menuju bis 306. Pulang dengan jalur yang sama ya teman-teman. Lanjut lagi di video kita berikutnya, jelajah kota Qingdao, dan kita menemukan banyak burung di tepi pantai Qingdao. Terus ikutin perjalanan kita teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu.